siang para pemirsa Channel 76 Channel. Saat ini di dunia pendidikan, khususnya di wilayah Jawa Timur, ada hal yang menarik terkait beberapa waktu lalu ada sebuah kritisi dari salah seorang yang mumpuni dalam bidang hukum. Dikritisi dari kepala sekolah sampai komite pendidikan. Ada apa? Kita akan coba gali informasi. Kita akan coba mengungkap tabir, mencari kebenaran. Kita akan coba cari dan gali lebih dalam informasi terkait dengan adanya kritisi dalam dunia pendidikan. Tim Liputan Satna 76. Ada yang ngomong ke saya, Cak Soleh, kalau iuran dilakukan oleh komite sekolah itu bukan pungli, sebab tidak dilakukan oleh guru, tidak dilakukan oleh pihak sekolah. Ini di luar sekolahan, Cak. Ada namanya komite sekolah. Iku jenenge akal-akalan, ilmu tekon diawakmu itu. Ketika SPP itu digratiskan, misalnya SMP dibiayai oleh pemerintah kabupaten kota, SMA SPP-nya dibiayai oleh pemerintah provinsi, maka iuran apapun, sodako apapun, infak apapun tidak dibenarkan minta kepada siswa maupun orang tuanya. Kalau itu dilakukan oleh komite sekolah, saya pengen tahu apa dasarnya komite sekolah itu bisa meminta iuran pungutan kepada siswa. Komite sekolah diatur di dalam Permendikbud 75 tahun 2016. Di situ memang komite sekolah dibolehkan melakukan penggalangan dana untuk kemajuan sekolah, misalnya untuk gedung, misalnya untuk infrastruktur, kipas angin, AC, dibolehkan. Dibolehkan itu ketika dia meminta kepada perusahaan. Misalnya dia membuat proposal ke perusahaan di lingkungan di dekat-dekat sekolah. Boleh, tidak apa-apa. Yang penting tidak perusahaan rokok. Itu yang tidak boleh. Nah, ini diatur di dalam Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Dibolehkan komite sekolah meminta dana dari pihak luar. Tetapi dalam pasal 12 huruf B itu jelas-jelas melarang. Komite sekolah baik perseorangan maupun kolektif dilarang. Huruf B melakukan pungutan dari peserta didik atau orang tua atau walinya. Sekali lagi saya katakan, berdasarkan Permendikbud nomor 75 tahun 2016 pasal 12 huruf B, komite sekolah dilarang meminta iuran kepada siswa atau orang tua. Wes, titik, yang penting dilarang. Kalau komite sekolah butuh dana untuk kemajuan sekolah, boleh meminta sumbangan menggunakan proposal di pihak luar, bukan ke peserta didik, bukan kepada orang tua siswa. Ini harus dicamkan bahwa sudah jelas dilarang oleh Permendikbud nomor 75 tahun 2016. Ada sebuah tayangan yang sangat eksklusif, yang mana dalam dunia pendidikan pada saat ini lagi diuji atau rekan-rekan yang mengkritisi, bahkan dalam dunia pendidikan sendiri tersinggung. Tersinggungnya seperti apa? Kita coba tanyakan dengan Harun, Ketua Komite Pendidikan Nasional Jawa Timur. Siapa beliau? Kita akan coba tanyakan. Beliau adalah salah satu sosok yang sangat terkenal di dunia pendidikan sebagai Ketua Komite Nasional Pendidikan Jawa Timur. Kita akan coba tanyakan terkait dengan kritisi yang dan khususnya dari Cak Soleh. Kita akan coba tanyakan beliau seperti apa sih dan bagaimana beliau menanggapinya. Terkait dengan satu kritisi dari Cak Soleh yang mengatakan dalam dia juga membawa pasal beberapa undang-undangan, ada yang disinggung dari komite pendidikan serta kepala sekolah terkait dengan pungutan ataupun bantuan itu bagaimana? Menurut responnya Mbak? Jadi terkait dengan video yang sudah nyebar yang dilakukan yang disampaikan oleh Cak Soleh, ya, perlu kami klarifikasi. Kami ingin meluruskan saja bahwa apa yang disampaikan oleh beliau itu di dalam videonya
kami anggap adalah nilai yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Karena harusnya memberikan informasi kepada masyarakat, kepada orang tua siswa itu adalah secara utuh, tidak sepotong-sepotong. Karena ketika informasi itu diberikan secara utuh, maka masyarakat akan paham. Tetapi ketika diinformasikan sepotong-sepotong, apa yang disampaikan oleh Cak Soleh, yaitu terkait tentang Permendikbud 75/2016, pasal 12B, yang disampaikan bahwa komite sekolah dilarang memungut biaya atau pendanaan melalui orang tua siswa atau wali. Memang benar di pasal tersebut, tetapi di Permendikbud itu tidak hanya pungutan, bahwa ada 3 poin yang penting di sana, ada bantuan, ada sumbangan, ada pungutan. Nah, makanya harusnya Cak Soleh itu nyampaikan, yaitu pasal 1 dulu sebelum ke pasal 12. Pasal 1 itu definisi bantuan itu apa sih, kemudian pungutan itu apa sih, sumbangan itu apa sih, itu disampaikan juga. Agar apa? Agar masyarakat tahu bahwa di situ di sekolah itu tidak hanya pungutan, ada bantuan, ada sumbangan. Nah, kemudian tidak hanya Permendikbud 75/2016, tetapi ada perundang-undangan aturan lain di atas Permendikbud, yaitu ada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31, ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, ada Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008. Itu sangat banyak sekali aturan-aturan yang terkait dengan pendidikan, khususnya tentang pendanaan. Nah, harusnya itulah yang disampaikan agar masyarakat menjadi paham. Langkah-langkah apa, Pak, untuk depannya agar suasana seperti ini bisa masyarakat lebih mengerti antara peraturan dunia pendidikan dan peraturan yang di luar dunia pendidikan. Langkah apa yang akan jenengan lakukan terhadap kritis? Karena informasi ini sudah menyebar kemana-mana, maka kami di pendidikan akan melakukan langkah-langkah. Yang pertama jelas kami akan selalu mensosialisasikan, menyampaikan kepada masyarakat bahwa terkait dengan penyelenggaraan pendidikan itu kami akan sampaikan secara utuh, mulai dari undang-undang, Permendikbud, bahkan yang terakhir Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2023 tentang komite sekolah. Jadi apapun itu kami akan menyampaikan secara menyeluruh. Agar apa? Agar suasana di Jawa Timur itu nyaman, tenang, pendidikan menjadi damai, tidak carut-marut, tidak risuh, masyarakat tidak resah, masyarakat biar tenang. Supaya apa? Ya dengan kita cara menyampaikan sosialisasi secara utuh. Oke. Itu tadi pemirsa dari tanggapan dari beliaunya sebagai Ketua Komite Pendidikan Nasional Jawa Timur.